Misalnya jihad melawan komunis. Ini kan baru ramai masalah komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu Tengkajen ketemu beberapa kiai kajian. Ini ruang tenang gitu. Nah, sama kepengen min ahli jannah. Sama tak warai caranya jadi khasnya ulama. Meskipun saya sampai nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khasnya ulama. Begini, manusia itu lemah nggak? Bisa kiai lah lemah nggak? Kan lemah. So katut videoan, katut duit, katut harta macam-macam. Normal. Mungkin kurang katut ya kelainan, biasa mau. Kalau wong ayu rasa seneng kan ya aneh. Wong duit rasa seneng aneh. Cuma nak seneng loh yang aneh. Mana seneng rasa kesampean malah. Ya aneh ya loro. Gini tak terang lagi. Ini rumah tentang. Awas ya nak salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru. Sebetulnya kejadiannya ada begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik. Tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah tenang ini fatwa dulu. Nanti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja, itu cek itu dari ajarannya apa. Tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang salah. Meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madhum digolimi sekali. Misalnya ada orang yang digolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena digolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Nah simpati terus membenar. Oh itu rasa ngomong-ngomong, agar ajarannya salah, ya salah. Jadi madlum, orang. Sekarang ajaran komunisme, anti Tuhan. Bok PKI itu madlum, orang madlum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam senimannya pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka paham ya? Paham ya? Awas ya. Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kaburat kalimatan tasruju min afwahihim. Yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajarannya. Begitu juga ajaran kebenaran. Parigasane ana dai kok maling, parigasane ana dai kok nate zina, nate nopo. Ajarannya benar harus kamu benarkan. Yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti begitu kisah pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Saya itu berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ana lonte muni siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ana koruptor darani siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Diomong lonte ya kamu harus percaya. Diomong koruptor kamu harus. Saya itu lonte muni pangeran siji. Kamu benarkan enggak? Benar. Orang copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta. Barang kayak duit kayak 1 juta, bariku buat 1 ribu injek-injek. Buat barangnya kayak duit, bariku buat injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas. Barang kelas mending ini, pengeran murah ono sebeli. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena madlum, terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang madlum dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu sudah ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2. Yang dicopet berarti madlum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh orang. Sekarang ada orang yang dicopet, yang didolimi di Indonesia misalnya komunis. Misalnya, kalau itu saja tidak mesti benar teori kalau didolimi. Bisa saja mereka yang dolim, kalau keyakinan mereka yang benar.
Kemudian karena didolimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu tidak ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi, misalnya kamu simpati, neraka. Jadi dia simpati ke satu kesalahan. Makanya saya mohon, kalau kamu benci satu aliran itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Paham ini? Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang mazlum, bela yang kesannya di dolimi, yang sedang kalah, sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuis, penghisap. Dulu itu kata Gus Maksum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam tempel. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri akhir maning sawah di Tegali Kiai. Enak tuh jadi Kiai diam di rumah, sawah dia mengerjakan dasar penghisap, berjuis kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terdolimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajatnya. Rata-rata ulama itu diangkat derajatnya. Baik pulang aja nih, mampan rukin apa ya murah. Padahal saya tidak majikan. Kalau kayak pulau ngalim, dia anak buah kakak. Mau pulau bilang mampan rukin akan diotasi Mustafa. Bilang loh. Padahal saya ada pangatnya, saya ada pangat. Artinya instruksi saya sama dengan instruksi pangat mana bro. Ayo mereka ada menjadi Mustafa bro. Boleh kan? Tidak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai. Nah saya juga tak hormati, nak marah, tak sepeleng. Tapi aku tetap aja ajak wong belajar Quran, belajar hadis. Ajaran saya benar, kamu gak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, sering ngekei duit gue, sering mijeti gue, sering masifikasi gue, tapi ngajak sekolah pengiran, semuanya ya duit. Nanti kalau kamu ngukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik. Barang sosialnya baik, terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik, neraka. Makanya gue suwon sekali ya. Jadi agama itu dimulai dari kalimat haqqin aliyana ya wa aliyana mut. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita kan. Meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya ngomongnya macam-macam. Orang macam-macam di misalnya mubalek, misal mukarram, pidato, misalnya panitia baru untuk salam tempel mulai. Sampai PKI urunan sama rata sama rasa. Kesannya kan peduli empat. Kalian untuk duit keurunan masyarakat, kesannya mendapat. Terus gue gara-gara diprovokasi, dulu dia urunan kaum cilik-cilik, gue mulai dari kemangan greget. Bandingkan gerakan kita sama rata, sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis, merokok, pak. Lo juga gitu. Makanya ini saya mohon sekali, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat. Kalimat haqqin wa kalimatun bukan empati nopo. Makanya kalau sirine keluar rapati seneng tamu kan gitu. Mulane kalau subuh nara tuh izin dulu ampun sowan. Kecuali kesasar terus lipat sowan 10 menit tadi. Agama ini tidak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, tidak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial ini, kamu sowan saya tak servis Gus Bayu apa benar. Dan tak baru sebelum Gus Bayu waktu sosial repot. Agama itu tidak boleh servis-servisan itu. Meskipun itu baik ya, tapi tidak boleh. Nanti lama-lama jadi tolak ukur. Tidak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mari kalimatul haqqin aliyah nafiyah wa aliyah nabut wa aliyah nabut insyaallah ta'ala minal mulai dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik. Dulu orang kafir itu menarik. Sehingga Abu Lahab Abu Jahal itu ngomong mengkaji Nabi rasanya lomane Abu Lahab lahirin Nabi sing kiai itu Abu Lahab. Nabi Musa itu tahu buaya sebagai anak raja fasilitas di Joko Fir'aun. Nah ukuran baik itu adalah sosial. Fir'aun orang baik Abu Lahab.
Kowe tahu urun pas lahirin Nabi ya ngaji aku. Ora urun maca sawapitan di swarga. Makanya ini penting ya. Jadi Allah itu kalau sudah ngendikan argumentasi itu anzalna alaihim sultanan. Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan ateisme? Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan kemusyrikan? Tidak pernah ada. Sampai ada kemusyrikan itu karena argumentasi sosial. Sosial ini rentan. Kenapa? Rentan. Makanya kita lawan dengan tauhid. Tauhid itu ajaran yang berargumen. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu menghadapi orang-orang syirik. Buahnya. Nabi Ibrahim pidatonya begini, innama ta'buduna min dunillahi awsanam mawaddata bainakum fil hayatin dunya. Jadi kalau ada aliran sesat, pasti ini sistem sosialnya sehat. Kalau sistem sosial ini sehat, ini nanti melanggengkan kembali. Dan ini jangan menjebak kita. Kebenaran sejati adalah kalimat haqqin alaiha wa alaika. Tadi misalnya saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Sekarang yang rumah Musa itu siapa? Fir'aun. Pakai uangnya Fir'aun. Dan Fir'aun saking baiknya fasilitas kerajaan dikasihkan ke Musa. Sehingga ketika Musa minta Fir'aun iman, kata Fir'aun, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Oh, tak rumah mulai cilik. Gede-gede kok ngandani aku. Tapi Allah nggak mau tahu. Tetap Fir'aun yang salah ya diingatkan. Meskipun dia sosialnya baik. Lah khawatir saya kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimat haqqin, ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, nyuwun sewu termasuk orang cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa Fortuner. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan, ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Kemudian ada gerakan komunisme. Orang dijauhunan 5.000 dikasihkan fakir miskin sama rata sama rasa. Terus lewat gerakan yang merasa lebih baik, itulah ajaran Satya itu salah. Sing ajaran benar itu ini karena sosial. Kalau kamu mengukur kebenaran lewat sosial, kamu akan lebih bersimpati sama gerakan yang sama rata. Paham ya? Paham ya? Makanya jangan biasa sama mengukur orang baik lewat servis. Jadi Pak harus ngaji tauhid itu semua. Mulai pulau itu kadang-kadang seneng, kayak santri sing roh hak pulau, pipi itu rapi kaki, gue rapi. Saya cangkemelek lah, sementing wae ngaji lima, salah ya pulau lah. Yang pulau masuk kiai sing fanatik rapati seneng tamu, bukan karena sambil cinta. Agama ini harus dikawal dengan tauhid yang baik. Gue seneng ngaji Quran, ngaji ya, ngaji dalam ngaji. Gue suka kenal aku, cek orang pulau ya tua, cek kalau aku cek orang pokoknya. Ngaji itu bodoh gedungnya pokoknya. Jadi kita orang kerja majnun filah, pokoknya pikirannya harus majnun filah, terkait apa harus gede-gedengan. Maksudnya serakakan perhitungan itu jadi apa? Gede-gedengan. Tapi nggak usah gedeng tenan pokoknya. Lanjut majnun filah, jadi otaknya sudah error tapi apa? Filah. Kurang itu, makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran itu kalau sudah ngendikan kebenaran, tidak ada kata sosial, yang ada adalah kalimat haqqin. Karena ini logika sultan itu mana dong? Logika pun. Jadi saya ulang lagi ya. Yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama harus hati-hati dengan servis apa? Sosial. Jadi servis sosial yang pribadi-pribadi saling diutangi duit dikasih uang, maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama rata sama. Karena Islam ini sudah logika yang matang sekali bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan tidak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini, yang ngajak menyembah Allah, wongnya kedunya kadang bodoh ini. Saya ngejak ateis atau bodoh ini uripe heroik sampai tondo ape. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan tidak ya. Servisnya kita tidak boleh. Makanya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujah. Makanya disebut kul falillahi hujjatul baligh. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantap, madep, itu kabeh dunya lillahi